Pernahkah kamu melihat orang mengangkut kelapa sawit dengan menggunakan gerobak? Tahukah kamu, ternyata dengan menggunakan gerobak dorong, memindahkan kelapa sawit yang banyak dan berat akan lebih mudah daripada mengangkutnya dengan menggunakan tangan. Mengapa ya demikian? Agar dapat memahaminya, mari kita sama-sama belajar mengenai materi tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa kembali bersama Kak Gina untuk sama-sama mempelajari tentang materi IPA. Hari ini kita akan membahas materi usaha dan juga pesawat sederhana ya. Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna. Tuhan menganugerahkan manusia akal dan pikiran untuk merenungi kebesaran Tuhan dan bersyukur kepadanya. Melalui anugerah tersebut, manusia dapat menemukan berbagai alat, misalnya gunting, yang dapat digunakan untuk memotong kertas. Ada juga katrol yang digunakan oleh masyarakat untuk mengambil air di sumur. Juga skrup untuk menyatukan beberapa kayu sehingga kita dapat membuat meja. Nah, lalu bagaimana ya alat-alat tersebut dapat bekerja? Baiklah, kita akan membahas tentang usaha. Usaha adalah perpindahan energi yang terjadi karena adanya gaya dan menyebabkan perpindahan posisi benda. Nah, di sini sudah ada contohnya, ada laki-laki yang berusaha mendorong mobil yang terletak di atas jalan. Jadi, besarnya usaha yang dilakukan bergantung pada besarnya gaya yang diberikan untuk mendorong mobil dan besarnya perpindahan mobil tersebut. Nah, dalam fisika, usaha diartikan sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut dapat berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gayanya. Untuk rumus usaha, itu disimbolkan dengan W sama dengan F dikali S. W itu adalah usaha, satuannya Joule, F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Sementara untuk rumus laju energi, setelah diketahui besar usaha, yaitu P sama dengan W dibagi T. P ini adalah daya dalam satuan watt, W ini adalah usaha, satuannya Joule, dan T adalah waktu, satuannya second. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal latihan. Lucky mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter dalam waktu 10 second. Sedangkan Sahrul mendorong rak lainnya yang sama massa ataupun ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton. Sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter dalam waktu 40 second. Nah, ditanyakan berapa besar usaha dan laju energi keduanya ya. Baiklah, mari kita jawab dan bahas bersama-sama. Berdasarkan soal, kita ketahui bahwa gaya Lucky adalah 100 Newton, gaya Sahrul 400 Newton. Sementara jaraknya berbeda. Jaraknya yaitu Lucky hanya 10 meter, sementara Sahrul itu sudah mencapai 40 meter. Ditanyakan, berapa usaha yang disebutkan dengan W antara Lucky dan juga Sahrul, serta laju energi mereka. Nah, mari kita jawab bersama ya. Pertama kita mencari usaha dulu. Rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. Nah, kita akan mencari rumus kedua orang ini. Yang pertama kita mencari rumus dari Lucky. W Lucky sama dengan 100 dikali 10. Hasilnya adalah 1000 Joule. W atau usaha Siti sama dengan 400 dikali 40. Hasilnya adalah 16.000 Joule. Jadi, besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya dorongnya Lucky sebesar 1000 Joule, sementara usaha yang dilakukan oleh Sahrul adalah sebesar 16.000 Joule. Sekarang, kita mencari laju energi antara Lucky dan Sahrul. Menurutmu, siapa ya di antara mereka yang mengeluarkan energi paling banyak untuk memindahkan rak? Nah, mari kita lihat bersama. Usaha Lucky 1000 Joule. Usaha Sahrul 16.000 Joule. Nah, waktunya
Untuk Lucky memindahkan rak selama 10 detik atau 10 second, sementara waktunya Sahrul adalah 40 second. Nah, rumusnya seperti ini. P sama dengan W dibagi T. P untuk Lucky adalah 1000 dibagi 10 sama dengan 100 watt. Sementara laju energi atau P Sahrul adalah 16.000 dibagi 40 sama dengan 400 watt. Nah, sudah didapat. Jadi, daya yang dikeluarkan Lucky sebesar 100 watt. Sementara Sahrul sebesar 400 watt. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Jauh sebelum kita lahir pun, sudah ada ilmuwan Yunani bernama Archimedes yang telah berhasil menemukan alat-alat yang bisa mempermudah usaha manusia melalui keuntungan mekanisme suatu benda. Nah, itulah yang dimaksud dengan pesawat sederhana. Tuas sering disebut juga dengan pengungkit. Dikelompokkan menjadi 3, yaitu tuas 1, tuas 2, dan tuas 3. Masing-masing memiliki ciri tertentu. Tuas 1 cirinya adalah titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Salah satu contohnya adalah tang dan gunting. Nah, tuas 2 cirinya adalah beban di antara tumpu dan kuasa. Contohnya adalah pembuka botol dan juga gerobak roda. Tuas 3 cirinya adalah kuasa berada di antara tumpu dan beban. Contohnya adalah stapler dan juga lengan manusia. Adapun rumus tuas yaitu usaha atau W dikali LB sama dengan F dikali LF. Nah, ada juga KM, singkatan dari keuntungan mekanik, yaitu perbandingan antara beban dan kuasa. Agar lebih paham, mari kita ke contoh soal. Nah, diketahui panjang lengan gaya 90 cm, panjang lengan bebannya 40 cm, dan berat batunya 250 Newton. Hitunglah besar gaya yang diberikan untuk mengangkat beban dan berapa keuntungan mekaniknya. Baik ya, tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal. Lengan kuasa 90 cm, kita konversikan menjadi meter. Diubah, hasilnya 0,9 meter. Lengan beban 0,4 meter, usahanya 250 Newton, yang ditanyakan gaya atau F dan juga km. Nah, mari kita membahasnya untuk mencari gaya, yaitu rumusnya W dikali LB sama dengan F dikali LK. Kita masukkan apa yang kita ketahui tadi. Nah, hasilnya adalah 111,1 Newton. Setelah mencari gaya, kita mencari keuntungan mekaniknya atau KM. Rumusnya adalah LK dibagi dengan LB. Didapatkan hasilnya adalah 2,25. Pernahkah kamu melihat orang mengambil air dari sumur dengan menggunakan timba? Nah, timba ini memanfaatkan fungsi dari pesawat sederhana, yaitu katrol tetap yang berfungsi untuk mengubah arah gaya. Ada 3 jenis katrol, yaitu katrol tetap tunggal, katrol tunggal bebas, serta katrol majemuk. Katrol tetap adalah katrol yang dipasang tetap pada suatu titik, dipasang pada suatu tempat yang tetap. Artinya, katrolnya tidak bergerak. Contohnya adalah sumur timba atau tiang bendera. Katrol bebas, katrolnya ikut bergerak bersama beban. Jadi, katrol bebas atau katrol bergerak disebut juga katrol ganda. Contohnya yang paling gampang diingat adalah katrol pada flying fox. Ketika kita bermain flying fox, katrolnya akan ikut bergerak. Selain itu, alat pengangkut peti kemas di dermaga, alat pengangkut bahan bangunan pada pembangunan gedung bertingkat. Pada katrol ini berlaku skema kebalikan dari katrol tetap, yaitu F sama dengan 1/2W. W sama dengan 2 kali F. Akan bertemu keuntungan mekanik sebesar 2. Selanjutnya, sistem katrol sering juga disebut dengan katrol majemuk.
Artinya gabungan dari beberapa katrol tetap dan juga katrol bebas. Jadi keuntungannya lebih berlipat ganda. Contohnya pada mobil derek. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai bidang miring. Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya, sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan bidang miring dalam kehidupan diantaranya tangga, sekrup, pisau, dan jalur pegunungan. Pada bidang miring, kita bisa menghitung gaya yang kita keluarkan dengan rumus F sama dengan W dikali H dibagi S. F adalah gaya yang diberikan, satuannya Newton. W adalah berat beban, satuannya Newton. H adalah tinggi bidang miringnya, satuannya meter. Dan S adalah panjang bidang miring, satuannya meter. Roda dan poros merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda dan poros ini merupakan pesawat sederhana yang berfungsi memperbesar kecepatan dan juga gayanya. Sepeda merupakan contoh alat yang bekerja menggunakan prinsip ini. Fungsi roda dan poros adalah untuk memungkinkan manusia bergerak lebih cepat ya. Contoh benda-benda di sekitar kita yang bergerak dengan menggunakan prinsip roda dan poros diantaranya ada mobil, motor, kursi roda, dan sepatu roda.